Dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional, pemerintah Kota Lubuk Linggau melalui Diskominfo Tiksan Kota Lubuk Linggau menggelar kegiatan Coffee Morning yang dirangkai dengan dialog bersama insan pers. Acara tersebut berlangsung di pendopoan Rumah Dinas Wali Kota Lubuk Linggau. Wali Kota Lubuk Linggau Haji Ramadhidai menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi momentum silaturahmi antara pemerintah daerah dan para jurnalis, sekaligus sebagai upaya memperkuat keterbukaan informasi publik. Selain itu, dialog ini juga bertujuan meningkatkan sinergi dan kemitraan yang selama ini telah terjalin antara pemerintah Kota Lubuk Linggau dan rekan-rekan media. Ia berharap melalui kerjasama yang baik, wartawan dapat terus menyajikan pemberitaan yang berimbang, aktual, dan sesuai dengan kode etik jurnalistik, terutama terkait program pemerintah yang telah dan sedang berjalan, sehingga manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat. Terkait kerjasama media, Wali Kota Lubuk Linggau menjelaskan bahwa pemerintah Kota Lubuk Linggau melalui Diskominfo berkomitmen menjalankan skema kerjasama secara profesional dan transparan. Kontrak media dilaksanakan secara merata mengacu pada ketentuan serta standar yang telah ditetapkan. Kegiatan ini dihadiri oleh lebih dari 100 wartawan yang bertugas di wilayah Kota Lubuk Linggau. Ketua PBI Kota Lubuk Linggau Supriyadi tentu mengapresiasi dan menyampaikan rasa terima kasih atas inisiatif pemerintah kota yang telah menggelar pertemuan bersama insan pers di awal tahun 2026. Ia berharap silaturahmi akan terus terjaga, dapat menjadi sarana komunikasi yang efektif antara pemerintah daerah dan jurnalis, demi terciptanya informasi yang berkualitas bagi masyarakat Kota Lubuk Linggau. 118.000 memang dari pengurangan oleh pemerintah pusat itu pasti berdampak. Artinya kuota ini akan kita perjuangkan ya, salah satu dengan optimalisasi PAD dengan prioritas sebelum. Artinya program Linggau Juara itu sudah kita siapkan berobat gratis dengan menggunakan KTP, kita akan kita upload juga. Artinya kalau memang itu tidak diaktifkan, kita tidak tahu nih yang tidak diaktifkan itu berapa persen dari jumlah yang sudah ditanggung oleh pemerintah pusat dari PBI. Makanya tetap kita menyiapkan supaya mereka begitu tidak aktif itu langsung dialihkan ke pemerintah pusat. Berapa kuota itu Pak? Kalau kurang lebih data dari dinas sosial itu sekitar 116.000 yang ditanggung. Yang beberapa jalan segala macam itu paling kaget langsung dialihkan gitu, langsung dialihkan ke pemerintah kota. Makanya itu kan kami panggil jadi jangan sampai kendala lah, karena ini kasihan. Ini mohon maaf, ini salah satu program dari pemerintah pusat juga yang untuk meningkatkan kondisi. Karena kalau berobat jalan kan mereka kan harus minum obat itu kan selama 6 bulan. Mereka dapat obat itu kan per bulan. Nah kalau itu kan ditanggung lagi, artinya begitu mereka putus minum obat itu diulang lagi akan sembuh. Yang bukan akan sudah lagi gitu. Dari kesehatannya kita berkomunikasi terbaik supaya masyarakat yang ada kendala walaupun ada pembatasan dari pusat. Tapi ini kan baru batas wacana ya. Kita ini kan dengan kondisi yang sangat memprihatinkan, masih banyak warga negara Indonesia yang sakit kan, mungkin ada kebijakan itu. Tapi akan kita buat skemanya lah kalau memang itu juga terjadi. Intinya sekarang ini yang merasa sudah aktif itu melapor. Ya, harus melapor. Jadi sama-sama lah polanya yang kemarin-kemarin kalau BPJS itu enggak, sudah kita sampaikan kita tidak membayar BPJS lagi, tapi kita hilirnya yang kita pikirkan, artinya berobatnya yang kita pikirkan. Jadi itu langsung diaktifasi ke program pemerintah sehingga mereka bisa berobat untuk KBPI walaupun BPJS umum. Sama hal juga yang juga yang BPI yang menjadi tanggungan oleh pemerintah pusat. Jadi kita buat skemanya. Karena juga baru dapat informasi mungkin hari ini kita baru juga karena dipanggil BPJS begitu. Artinya ada penambahan kuota dari pemerintah kota. Yang dikasih sama apa bahasanya itu cadangan dari Pemkot ya awalnya. Ya. Untuk darurat Ya, tadi kan. ya, karena itu kebutuhan dasar lah ya. Kalau kita sakit kita nggak pernah siap dan sapu yang galak. Kalau nggak berobat tidak bayar. Kita prioritasnya Pak. Juga itu untuk masyarakat. Awalnya tadi agak nyinggung PDAM kita awalnya biar kita informasikan ke pemerintah. Kalau
PDAM untuk saat ini baru 4 IKKN kita bangun, Watas, Petana, Kupang, sama Joko. Nah, laporan dari Direktur PDAM, itu tinggal sedikit lagi, tinggal mengatasi yang di daerah Karya Bakti, Mesat, sama Dempo. Nah, memang di situ kan di dataran tinggi. Nah, kalaupun memang dari barang yang ada bisa kita manfaatkan, bisa terdorong, artinya kita tidak perlu pengadaan poster. Tapi kalaupun memang itu tidak terdorong, artinya kita perlu pengadaan poster. Tambah sih kok spam lagi, itu juga sudah kami ajukan untuk di daerah Waterpark. Nah, itu bisa mengcover untuk Timur 1 bahkan sampai ke Selatan 2 ya, untuk di wilayah ini. Nah, mungkin di akhir 2026 lah mungkin baru normal. Nah, karena dengan kondisi yang ada, ya kita tetap dari BKBK, tapi tidak prioritas karena memang itu permasalahan dasar ya. Setelah di audit BPKP kemarin, memang piutang di PDAM itu banyak, sekitar 45 miliaran. Nah, tapi itu tidak mungkin dibayar lagi sama masyarakat kan. Ini kita cari skemanya seperti apa, artinya kepercayaan masyarakat terhadap PDAM ini ya bukan sudah menurun tapi benar-benar hilang. Maka kalau memang kondisi itu sudah normal, pembangunan sudah selesai, kita lagi buat skema untuk SR-nya sambungan rumah sama pengadaan per meter itu kita gratis. 1 bulan pemakaian mereka lancar, PDAM-nya lancar, ya baru mereka bayar. Ini yang kami butuh dengan kawan-kawan media akan memberi informasi tersebut. Jadi jangan hak mereka yang dituntut, tapi kewajiban mereka lalai. Karena sudah ada buktinya di wilayah Batu Urip, listriknya dicabut karena tunggakannya itu sampai 110 miliar. Bahkan ada juga keluhan-keluhan dari pegawai PDAM, katanya yang belum gajian. Nah, ini dengan digajinya Dewas yang baru, asisten Pak Emra ini akan segera mengaudit dan memitigasikan permasalahan-permasalahan yang ada di PDAM. Sudah selesai yang di Batu Urip itu Kenapa? Yang di Batu Urip kemarin sudah selesai. Dia genset. Dia genset. Cuma kemarin tuh cari skemanya untuk pasang listrik lagi. Tunggakannya tadi 100 Pak Wali untuk wilayah Bukan 120 juta, tunggakan listriknya. Kalau piutang PDAM-nya 45 M. Yo, piutang harus yang ditagih ke masyarakat ya kan. Dalam upaya meningkatkan wawasan dan keterampilan di bidang jurnalistik, Madrasah Aliyah Negeri 1 Mode Lubuk Linggau melaksanakan kunjungan edukatif ke Geraha Penalinggau Pos yang berlokasi di Kelurahan Waterfront, Kecamatan Lubuk Linggau Timur 1, Kota Lubuk Linggau. Banyak 30 siswa yang tergabung dalam organisasi jurnalistik MAS 1 Mode Lubuk Linggau turut serta dalam kunjungan ini dengan didampingi oleh guru pembina. Para rombongan disambut langsung oleh jajaran Linggau Pos Media Group. Dalam hal ini, para siswa mendapatkan pembekalan seputar dunia keredaksian, proses produksi berita, hingga praktik teknik pengambilan video jurnalistik. Kegiatan ini merupakan agenda rutin yang dilaksanakan setiap tahunnya. Melalui kegiatan ini, para siswa tidak hanya memperoleh teori, tetapi juga pengalaman praktis tentang bagaimana menjadi seorang jurnalis yang profesional, memahami etika peliputan, teknik pengambilan gambar, pengolahan suara, serta peran seorang reporter di lapangan termasuk saat berkunjung ke Silampari TV. Antusias peserta terlihat sejak awal kegiatan. Para siswa kelas 10 dan kelas 11 tampak bersemangat mengikuti seluruh rangkaian acara, mulai pengenalan studio televisi, alur kerja redaksi, hingga proses penyusunan berita. Organisasi jurnalistik di MAN 1 Mode Lubuk Linggau merupakan salah satu ekstrakurikuler yang aktif dan produktif. Dalam setiap kegiatan jurnalistik sekolah, siswa dinilai mampu bekerja secara mandiri, mulai dari perencanaan hingga menghasilkan sebuah karya. Melalui kunjungan ini, para siswa semakin termotivasi untuk mengembangkan kemampuan jurnalistiknya dan mampu menghasilkan karya yang lebih berkualitas serta profesional di masa yang akan datang. Dan sampai saat ini menjadi masjid paling ikonik sekaligus kebanggaan masyarakat. Masjid ini juga menjadi salah satu destinasi wisata bagi warga lokal maupun pengunjung dari luar daerah. Karena itu, masjid ini memiliki peran penting dalam kehidupan sosial, spiritual masyarakat.
Kami sangat mengapresiasi kepedulian Nippon Paint Indonesia yang telah mendukung revitalisasi masjid ini. Semoga upaya ini memberikan manfaat jangka panjang, meningkatkan kenyamanan jemaah, serta menginspirasi lebih banyak pihak untuk ikut merawat fasilitas ibadah dan ruang publik di daerah kami. Nippon Paint best in class. Linggau juara. Terima kasih. Man, yuk, katamu man, yuk. Yang depan ya. Bukan aku nak bertanya nak. Sifat lawang, rezeki, jangan tikungan. Kamu keluar natural. Bukan pada razia, bukan pada patroli. Ini pelang jelas. Jelas pelango, mano? Sprint kamu mano? Kamu siapa? Aku masyarakat. Mano dia? Sprint kamu mano? Sprint kamu mano? Coba. Aku masyarakat, wajar aku nak keluar. Au. Kiki rekam ki. Rekam, propos ado pada di tikungan melanggar aturan. Melanggar aturan. Woi, kamu nak razia, kamu lebih keruan Pak, ini tikungan. Tikungan ini nih. Tikungan ini nih Pak. Di jalan lurus ada pelang selawe meter minimal. Bukan aku ini ada keruan aturan. Kriminal di mana? Laporan siapa? Laporannya mana? Nyala kamu tidak, Pak. Tahu? Yang mana nyala kamu tidak? Di jalan tikungan. Viralkan. Akan mencegah kriminal. Kalau ada kemalingan masih kami nilai kayak gitu. Jalan lurus, bukan di tengah hutan. Peletakan batu pertama pembangunan perluasan gedung gereja Katolik Penyelenggara Ilahi yang berlokasi di Jalan Garuda, nomor 131 Kelurahan Bandung Kiri berlangsung dengan penuh kehikmatan. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Wakil Wali Kota Lubuk Linggau Haji Rustam Effendi, Ketua TPPKK Kota Lubuk Linggau Haji Rizka Preba Ayu, serta unsur pemerintah daerah lainnya. Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota Lubuk Linggau Haji Rustam Effendi menyampaikan bahwa pembangunan rumah ibadah tidak hanya berorientasi pada peningkatan sarana fisik semata, tetapi juga memiliki nilai spiritual dan sosial yang tinggi. Menurutnya, keberadaan gereja ini menjadi wujud nyata sebagai semangat kebersamaan toleransi, serta keharmonisan antar umat beragama. Dalam hal ini, pemerintah Kota Lubuk Linggau tentu memberikan apresiasi atas inisiatif serta kebersamaan seluruh umat dalam mewujudkan rencana pembangunan perluasan gedung Gereja Katolik Penyelenggara Ilahi Kota Lubuk Linggau. Apresiasi yang setinggi-tingginya atas inisiatif serta kebersamaan
seluruh umat dan panitia dalam mewujudkan rencana pembangunan ini. Pembangunan dan perluasan rumah ibadah ini merupakan wujud nyata dari semangat umat dalam meningkatkan kualitas pelayanan rohani, sekaligus sebagai sarana pembina iman, moral, dan nilai-nilai kemanusiaan. Linggau juara, sekali lagi Linggau juara. Baik. 1, 2, 3, Linggau juara tangan kanan. 1, 2, 3. Ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3 Linggau juara tangan kanan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Terima kasih. Biru menyala. Linggau juara. Cuman mungkin ya, dalam beberapa tahun ya izinnya dan bukan pembangunan, perluasan mudah-mudahan karena agama ini dijamin oleh pemerintah, ya, mudah-mudahan bisa diterima oleh masyarakat untuk jemaah melakukan. Bisa gelap ya. Bisa gelap ya. Sudah dilakukan revitalisasi ini hanya pengecatan yang mana ini sudah dibantu CSR dari Nippon Paint di tahun 2025. Insya Allah kelanjutan di 2026 ini akan dilakukan CSR kembali ya. Lengkapi. Ya, untuk yang kekurangan di tahun 2025 ini kita akan dilengkapi di tahun 2026. Jadi ini revitalisasi pengecatan, bukan renovasi masjid supaya lebih indah. Kalau ini cuma hanya pencahayaan sama pengecatan, yang lain sih masih bagus ya, karena memang kalau dilihat ya seperti sejadah mungkin sudah layak diganti oleh masjid. Karena memang keterbatasan anggaran, jadi kita memanfaatkan para pelaku usaha yang ada di Kota Lubulingga untuk memberi CSR, berkontribusi untuk revitalisasi Masjid Agung Hasanah ini ke depannya. Warna putih campur warna kuning, ya terus warna hijau. Untuk himbauan ini sudah kita sampaikan beberapa waktu lalu, terutama untuk hiburan ya, kita tidak mentoleransi untuk hiburan malam itu buka sama bulan Ramadan. Terus kami juga akan menjaga stabilitas harga bahan pokok, terus pasokan bahan pokok serta gas yang sampai menyambut bulan suci Ramadan ini menjadi kelangkaan untuk barang-barang tersebut. Lakukan terbagi di 2 kelompok, wali kota dan wakil wali kota. Insya Allah ini pasti terbagi mungkin dari jumlah masjid yang ada dengan waktu di bulan Ramadan mungkin tidak seluruhnya masuk, tapi kami meyakini bahwa itu masjid-masjid yang belum kami datangi, baik dari safari Jumat maupun dari program-program sebelumnya. Insya Allah terbagilah seluruh masjid agar kita masuk into safari Ramadan. Dari imam sholat isya tarawih, kemudian mengisi tausiah selama bulan Ramadan di tarawih maupun di subuh maupun subuh. Kemudian persiapan lainnya kita mempersiapkan kebersihan dan keindahan fisik masjid agar jamaah nyaman dalam melaksanakan ibadah selama bulan suci Ramadan di Masjid Agung Hasanah. Kemudian juga dari pengurus masjid juga sudah berkoordinasi dan mengajak para donatur
untuk melaksanakan kegiatan buka puasa bersama di masjid setiap harinya selama bulan suci Ramadan, dan terakhir mungkin nanti persiapan untuk kegiatan 10 hari terakhir bulan Ramadan ini kami juga akan siapkan, termasuk finalnya di Hari Raya Idul Fitri juga kemarin bersama dengan Kementerian Agama, Ormas Islam dan para OPD-OPD terkait, kita sudah rapat dalam rangka mengusulkan petugas-petugas yang nantinya akan bertugas pada saat Hari Raya. Kalau setiap hari target kita di 300 porsi untuk jamaah yang akan berbuka puasa di Masjid Agung Al-Azhar. Himbauan untuk masyarakat juga, ya yang jelas maksimalkan ibadah bulan suci Ramadan ini, dan kami berharap kami juga siap untuk melayani jamaah yang mau beribadah di Masjid Agung Al-Azhar, baik yang mau beriktikaf atau baca Al-Quran dan lain sebagainya. Semua fasilitas kita akan siapkan. Intinya terbuka. Ya. Yang jelas, alhamdulillah dengan wajah baru Masjid Agung ini menambah keindahan dari Masjid Agung itu sendiri, sehingga masyarakat juga selain mereka beribadah juga banyak masyarakat ataupun masyarakat yang baik dari dalam kota maupun dari luar kota sendiri berkunjung ke sini. Selain untuk beribadah juga mereka menjadi tempat destinasi yang jelas lebih cantik, lebih bersih, lebih indah lah. Kalau di dalam biasanya kita menjelang Ramadan bersih-bersih itu fasilitas ya. Jadi biar menambah kenyamanan jamaah dalam melaksanakan ibadah. Setelah penyampaian orasi tadi, silahkan ditanggapi dulu Pak Hamid. Siang hari ini, dan tidak juga lupa saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan Polres dan rekan-rekan TNI yang mengawal aksi ini sehingga berjalan dengan lancar ya. Pertama-tama saya ucapkan permohonan maaf kepada rekan-rekan bahwa rekan-rekan Pitsus hari ini belum bisa ya. Pihak dari Kasih Pitsus dan rekan-rekan penyidik itu lagi dalam perjalanan membawa tersangka ini ke pengadilan Tipikor, karena hari Jumat ini akan kita limpahkan ke pengadilan Tipikor. Jadi ya tetap nanti akan saya sampaikan aspirasi-aspirasi. Namun nanti ada sedikit, kalau misalnya ada pertanyaan akan saya jawab semampu saya. Yang ketiga ini tangkat dan umumkan DPO. Nah, kalau DPO kita umumkan nanti lari Pak, ya. Karena udah berapa kali Lubuk Linggau ini DPO-nya banyak. Pertama dari Mudik Jamat tahun 2016 sudah kita umumkan, ternyata lari. Terus juga ada 2016 juga di Muratara juga lari. Nah, makanya itu kita agak hati-hati, nanti akan di persidangan tetap kita umumkan. Di DPO itu di persidangan putusan bakal ada. Ya. Sudah dipanggil. Nanti kan pada saat persidangan akan jadi saksi semua. Nah, itu. Indikasinya tindak ini. Bukan, rekanan. Ya. Ya, yang bersangkutan itu yang turun bersama PSK Supri. Nah, itu yang belum tahu karena kita undang yang bersangkutan itu tidak hadir sampai dengan sekarang. Kalau di persidangan itu nanti ada indikasi dia melanggar unsur tindak pidana korupsi, bakal kita tetapkan juga. Jadi pertama si tersangka ini yang membuat perbu itu, terus juga tersangka ini yang turun langsung melaksanakan ya ini turun langsung door to door dan mengancam para kepala desa. Ya, hasil penyelidikan. Penyidikan atau penyelidikan? Penyidikan dan penyelidikan. Makanya kami demo hari ini sebagai aksi lanjutan. Dan kami serius, tidak mungkin kepala dinas, terus lagi camat, kades, seolah-olah tidak ada salahnya, seolah tidak bersalah dalam kasus ini. Jangan sampai Habib ini hanya menjadi tumbal saja dalam persoalan hukum ini, sedangkan dalang utama atau aktor intelektual dalam kasus ini bisa bergerak bebas di luaran. Itu yang pertama. Dan yang kedua, persoalan dasarnya yakni tidak ada musyawarah desa, sehingga kades sebagai pengguna anggaran
seolah-olah jadi tidak bersalah. Itu yang pertama. Yang kedua tadi, selanjutnya lagi bahwa kami menginginkan camat, kadis, dan semua stakeholder yang terkait agar diperiksa dan ditetapkan sebagai tersangka. Khususnya seolah-olah Perbup yang menjadi acuan ini seperti Perbup khusus untuk kasus Apar ini. Kejaksaan ini dapat menyapu bersih seluruh stakeholder terkait dalam kasus Apar ini, mulai dari kades, camat, kepala dinas, kabak hukum, sekda, sampai dengan bupati. Jadi ini adalah aksi sapu bersih. Ya, baik itu penceramahnya, juga imamnya, kemudian hilalnya, itu kami persiapkan, ya. Baik itu untuk tarawih, subuh, dan juga zuhur. Kemudian yang kedua berkenaan dengan takjil, karena ada berbuka puasa bersama di sini 200 sampai 300 ya jamaah yang berbuka puasa. Kami sudah sebarkan ke seluruh dermawan, rumah makan, kemudian per orang pribadi dermawan untuk minta sumbangsinya untuk kegiatan berbuka takjilan berbuka puasa. Kemudian kegiatan-kegiatan lainnya kami mengkondisikan ruangan seperti pendingin ya, AC, kipas angin dan lain sebagainya sudah kami adakan dari awal, sudah kami mulai berbenah ya, sehingga jamaah nantinya pada saat bulan suci Ramadan akan nyaman ya, akan nyaman beribadah di Masjid Agung As-Salam. Terkait dengan hal-hal yang lain sebagaimana biasa, kegiatan-kegiatan rawatib berjalan seperti hal semula. Jadi bisa menyamankan jamaah nyaman, dan juga kami sudah mempersiapkan selama ini untuk musafir, musafir yang kemalaman ataupun yang tidak bisa nginap, kami sudah menyiapkan tempat khusus untuk mereka untuk bermalam. Dan juga untuk tahap pertama ini di paginya kami berikan sarapan pagi ya, jadi kami sudah mulai untuk memberikan sarapan pagi kepada para musafir yang selama ini nampaknya ya banyak juga yang mereka nginap di Masjid Agung. Kira itu yang didapatkan ya, termasuk sound juga kami sudah mulai benahi ya, sehingga pada saatnya nanti kegiatan-kegiatan tidak terkendala dengan sound system ya. Biasanya pekan pertama itu sudah ramai, apalagi kita di sini kan di pusat kota ya, pusat kota dan semua ya, apalagi sekarang ini kan peningkatan dari jamaah subuh sekarang sudah untuk yang mengikuti majelis info aja hampir 300. Jadi kami itu menyiapkan snack itu setiap subuh itu 200 lebih, 250 kadang kurang. Jadi antusiasnya alhamdulillah ya. Kemudian juga impak dan sedekah nampaknya lebih antusias lagi jamaah. Kegiatan susur sampah Sungai Klingi serta penanaman pohon di kawasan daerah aliran Sungai Klingi dilaksanakan dalam rangka memperingati Bulan K3 Nasional. Dalam kegiatan tersebut, para peserta melakukan aksi susur sungai untuk membersihkan sampah di sepanjang aliran Sungai Klingi sebagai upaya menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Selain pembersihan sungai, juga dilaksanakan penanaman pohon di kawasan daerah aliran Sungai Klingi dengan menggandeng berbagai organisasi dan komunitas terkait. Penanaman pohon ini bertujuan untuk mendukung konservasi lingkungan, mencegah erosi, serta mencegah keseimbangan ekosistem di sekitar aliran sungai. Kegiatan ini merupakan bagian dari program tanggung jawab sosial dan lingkungan yang berfokus pada upaya pelestarian lingkungan serta peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan dan keberlanjutan sumber daya alam. Melalui kolaborasi antara perusahaan, pemerintah daerah, dan masyarakat, diharapkan tercipta lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan bagi generasi mendatang.
aliran biar sungai kita tidak tercemar dari banyaknya sampah, terus juga biar kebersihan kita tetap terjaga. Ini kami dari Forum OSIS Daerah Kota Lubuk Linggau. Saya Nabila dari SMA Yadika Kota Lubuk Linggau. Terus teman-teman saya Sindutari dari SMK 3 Lubuk Linggau. Kami kesini sekitaran 20 orang itu dari Forum OSIS Kota Lubuk Linggau. Sampahnya cukup banyak. Harapan saya ke depannya semoga masyarakat Kota Lubuk Linggau itu lebih menjaga kelestarian lingkungan sungai agar daerah kita tidak tercemar dan kotor karena sampah. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Musrembang tingkat kecamatan merupakan forum tahunan yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan di tingkat kecamatan, mulai dari pemerintah kecamatan, kelurahan atau desa, hingga tokoh masyarakat. Forum ini menjadi ruang dialog bersama untuk membahas arah dan kebutuhan pembangunan di wilayah setempat. Dalam pelaksanaannya, peserta Musrembang menyampaikan usulan, melakukan pembahasan, serta menyaring berbagai program yang dianggap paling prioritas dan relevan dengan kondisi di lapangan. Hasil pembahasan tersebut kemudian dirumuskan menjadi daftar prioritas pembangunan yang akan diajukan pada Musrembang tingkat kota. Melalui kegiatan ini, masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi secara langsung, sehingga perencanaan pembangunan dapat disusun secara partisipasif dan inklusif, serta benar-benar mencerminkan kebutuhan dan potensi di wilayah kecamatan. Ratusan pelajar SD dan SMP di Kota Lubuk Linggau tampak antusias mengikuti kegiatan Pawai Ramadan 1447 Hijriah. Sejak pagi hari, ratusan siswa telah berkumpul dengan penuh semangat di halaman Polres Lubuk Linggau sebagai titik awal keberangkatan. Dengan mengenakan busana muslim dan muslimah yang rapi serta membawa berbagai atribut nuansa islami yang dibuat dari kreativitas pelajar yang bertemakan Ramadan, kegiatan ini bukan hanya menjadi ajang perayaan menyambut bulan suci Ramadan, tetapi juga sebagai sarana menanamkan nilai-nilai kebersamaan, kekompakan, dan kecintaan terhadap ajaran agama sejak dini. Pawai Ramadan 1447 Hijriah menjadi momen berharga yang mempererat tali silaturahmi antara pelajar serta memperkuat semangat kebersamaan dalam menyambut bulan suci Ramadan di Kota Lubuk Linggau.